Waalaikumsalam. Sebentar Amin ya. Tuh. Sebentar ya, berarti saya kira sudah mengaku syahadatnya Fakih Mukodam itu sesat ya? Saya nggak kenal pakai Mukodam. Syahadat 3 sesat. Gini. Syahadat 3 sesat. Syahadat 3 sesat. Saya sama Habib Lutfi, Habib Rizik, Oke. Habib Zainal Abidin Hasan. Oke, ini Sakira. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang gini Sakira. Iya, itu nggak tahu. Maaf Sakira ini kenalnya sama Habib siapa? Habib Lutfi. Habib siapa lagi tadi? Gantian ngomong host semuanya. Sebentar ya Amin ya, sebentar. Saya dulu ini ada pertanyaan yang menarik sebentar ya Amin ya. Sebentar Amin, tak berikan waktu santai saja. Monggo. Tadi Bang Sakira mempercaya Habib Lutfi dan juga Habib-Habib yang lain. Nah, terus bukankah Habib-Habib itu selalu menceritakan tentang masalah ini gitu? Dia menceritakan tentang Al-Kutubnya Fakih Mukodam, tentang kewalian Fakih Mukodam. Saya tidak pernah diajarkan syahadat begitu. Yang dibacakan sampean itu. Coba keluarin dulu, baru saya percaya. Tapi jangan Sakira nggak bisa syahadat ini bro. Jangan Sakira nggak bisa syahadat ini. Amin CEO sebentar ya. Ini syahadat itu kok ada Mukodam lama-lama biar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada Mukodam. Ngapain? Ada. Coba kamu keluarin di sini. Coba keluarin. Saya akan karena saya nggak bisa on cam, nanti kamu boleh tracking ya kitabnya namanya ya. Bohong. Sebentar. Santai kawan. Nggak nyambung masalah kitab Sakira nanti itu bisa bos. di-tracking kitabnya. Turun nyambung masalah kitab Sakira itu. Oke ya. Maaf Amin dan Sakira, kamu boleh tracking di kitab saya ya. Ini anak pondok pesantren, bukan nggak sekolah kayak kamu Cio. Tuh. Mana kalau anak orang pondok Madura pesantren itu nggak betul ya. Maaf Amin. CEO Anda itu kurang tertib di sini CEO. Tertib toh? Oke, Sakira itu kitab namanya Tadbitul Fuad halaman 9. Dia di situ ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi al-Haddad al. Oke, Mukodam. Wes, ini dulu jangan Amin, kok disuruh turun. Jangan diturunkan. Sakira itu kesayangan hostnya. Enggak. Ini kan Amin ini artinya menyuruh Sakira disuruh turun. Jangan di sini enggak ada kajian, cuma bicara santai. Ini semua yang di bawah jangan lupa tap-tap ya. Yang di bawah jangan lupa tap-tap melihat hiburan Sakira. Ini yang ada host, yang ada infonya ini cuma hostnya oleh si Amin, tau nggak? Kamu dianggap anak kecil, suruh turun. Kamu dianggap anak kecil oleh si Amin. Amin mau menanggapi atau bagaimana? Sebentar Amin tak luruskan. Mau menanggapi tentang kamu nyuruh si Sakira kenapa? Gak usah. Oke, sebentar ya. Membahas. Sebentar ya Amin, monitor bisa buka mic ya. Nggak usah panjang lebar. Di sini kan ada hostnya, ada aturannya Amin. Ya. Sebentar, tak jelasin dulu. Di sini tuh tertib Amin. Anda percaya zuriat Nabi itu? Iya gantian ngomong itu, biar nggak ngomong semuanya, ngomong gimana? Nah ya tak kasih pertanyaan makanya di sini. Ini ada 3 hal. Tentang Anda mau bahas tentang pemalsuan makam atau tentang DNA atau tentang anak Habib itu cucu Nabi, percaya Anda? Monggo. Sampai itu kalau ngomong itu kalau satu-satu lah. Ya, lah diskusi itu kan aku bertanya tentang satu aja, makanya ngomong itu jangan terlalu ngomong semuanya. Ya, nah, sampai itu ngomong tentang syahadat dulu. Nggak usah ngajarin. Sakira udah gede, udah ya bisa udah. jalan sendiri. Turun Sakira, turun. Sakira dianggap anak kecil disuruh turun. Turun. Aduh. Cuci kaki, gosok gigi. Nggak usah naikin Ahmadi dulu. Ini Ahmadi mau naik. Aduh, Ahmadi. Kalau turun kalah. Sakira botol. Are turun kalah. Ngomong apa ini ini? Sebentar, Ahmadi ini punya kitabnya. Ayo tunjukkan kitabnya. Ini saudara saya, host. Jangan mau aku ngomong. Ya.
Apa cek rojok naik lu Ahmadi naik. Tunjukkan syahadatnya 3 itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Syakira pengen tahu bahwa Fakih Muqaddam syahadatnya 3. Yang turun kalah. Kok turun Ahmadi? Turun kalah. Kok turun Ahmadi? Yang turun. Santai. Yang Nanti turun bisa kalah. dikondisikan. Ayo Sakira botol turun kalah. Barang itu syahadatnya 3. Ini saudara Sakira ini jangan main-main. Itu maaf. Saya tadi kan bilang bahwa Ba'alawi itu Fakih Muqaddam itu syahadatnya 3. Itu kitabnya tadi Fathul halaman 9. Mana keluarin dulu Itu ada di kitab Tasbiul Fuad ya, halaman 9. Itu di internet ada ya? Di internet ada. Ada. Boleh di tracking, Ya, boleh. Terima kasih. Bahkan ada lagi yang seru ini. Ya kitabnya juga ada, bahkan ada yang menyatakan bahwa rukun Islam itu ada 6. Ya saya baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa pertama rukun Islam syahadat ya. Yang kedua salat, zakat, puasa, haji. Tapi sama Balawi ditambahin 1 yaitu jangan ngarang-ngarang kau Padi. Kamu itu gimana? Ngarang-ngarang kau ini. Enggak, ini bukan ngarang-ngarang. Itu yang cerita itu yang pidato itu anaknya ketua RA. Anaknya Habib Taufik. Bukan ngarang-ngarang. Enggak ada saya dengar begitu. Katanya kamu pernah mondok. Kok malah ngomong Google Sakira? Sakira itu tidak mendengar. Artinya Sakira tidak tahu. Ini lagi diberitahu. Gitu loh kawan-kawan. Ada juga yang menyatakan barang siapa tidak mendoakan Habib walaupun sholat sampai nangis darah. Siapapun jangan yang tidak mendoakan itu orang Habib sesat. Masya Allah, terima kasih Sakira itu sesat. Terima kasih. Berarti kalau Sakira maaf ya. Jadi gini Ahmadi, ada Habib Bahar atau sebentar Habib Sakira. Begitu. Sebentar, ada. kamu bilang Habib Al-Idrus itu, Novel Al-Idrus itu sesat ya kamu ya? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya sesat. Nah, jangan lupa. Gitu. Itu sesat ya. Bang Nanang, jangan begitu Bang Nanang. Akil Sirot Jangan begitu. itu mengatakan nanti kalau ditanya Jangan begitu, Bang Nanang. Bang Nanang, jangan begitu Bang Nanang. Satu-satu. Tempatnya Ki Haji Asyim Asy'ari saya enggak Satu-satu Bang juga Nanang. sesat kan begitu. Sakira itu setuju. Kalau mengatakan syahadat 3 itu artinya sesat. Itu Udah, gitu aja dulu. Setuju satu. Nah yang kedua, rukun sama dengan Akil Sirot juga mengatakan nanti kalau ditanya malaikat suruh ngaku umatnya Ki Haji Asyim Asy'ari itu menurut saya sesat, itu aja kok. Nah, Bang Ahmadi silakan dilanjut. Yang penting Sakira kan sudah setuju tuh. Menurut Ahmadi gimana Ahmadi? Akil Sirot itu ucapan Akil Sirot. Sakira jangan vanes. Saya akan jawab ya. Ya artinya Mbah Hasyim pernah bilang barang siapa yang menjaga NU bahkan menghidupkan NU maka dia adalah termasuk santriku kata Mbah Hasyim Asy'ari ya. Itu. Dan NU itu sudah terbukti ya. Artinya ormas paling terbesar di Indonesia ini adalah NU. Betul nggak? Saya akuin. Betul ya. Iya, Cuma ormas yang paling menjaga NKRI saat ini adalah PWI. Pertanyaan saya nanti di dalam kubur kalau ditanyain malaikat menurut kamu sesat enggak? Pertanyaan Akil Sirot itu. Ya enggak. Kalau ditanya sama coba keluarkan kitabnya. Adakah ditanya umat siapa kamu? Ada enggak di dalam kitab itu mengatakan selain Nabi Muhammad? Ada enggak saya tanya? Coba keluarin kitabnya. Gimana? Izin. Salam untuk Ustadz Ahmad, salam kenal, salam santun. Iya. Bos, terima kasih sudah izinkan. Buat teman-teman yang lain juga, selamat malam. Ini saya heran ini ya. Ini Sakira Ustadz Ahmad dengan bahasa apapun antum menyampaikan ini nggak akan diterima. Bukan nggak terima bang. Saya bilang tadi masalah mukaddam saya bilang sesat. Gimana bang ini? Dengerin saya mau ngomong Kera, diam Kera kamu. Kera diam kamu. Kenapa kalau nggak diam? Diam Kera kamu. Santai bang. Kondusif. Ayo kondusif.
kondusif. Host, Bang Nanang. Bang Nanang. Orang begini jangan sering kasih naik. Kenapa kok abang yang repot? Penyakit dia. Diam kera kamu, diam kera. Nanti Kondusif. Sadar kok ini. Jangan kasih naik. Berapa kali dia naik di Komal ini, nggak pernah mau ngerti. Sekarang saudara kita Bang Ahmad kasih penjelasan secara mendetil. Ini Bang, saudara saya masuk? ini Bang. Diam kamu. Ahmadi ini saudara saya asli ini. Kau ini. Diam kera. Ini saudara asli saya ini. Diam kera, diam kamu. Kau ini. Masa saya suruh berantem sama Ahmadi kau ini? Mau saudara asli, saudara palsu, intinya zuriat Nabi itu bukan balwi gitu loh. Itu terserah Anda. Ahmadi sebagai ini Bang Ahmad ini udah ngasih penjelasan secara detail, sejuk, enak. Kamu nggak masuk juga, emang kamu nggak punya niat ingin setiap ngerti. Orang itu perbedaan itu hal yang wajar, Bang. Bahasa apapun kamu lah akan. Balik lagi ke syahadat 3. Balik lagi ke syahadat 3 yuk. Syahadat 3 yuk. Sakera udah setuju tuh. Sakera udah setuju syahadat 3. Saya kalau bilang salah, saya salah Bang, setuju. Sebentar Sakera. Oke, pegang. Bang Ahmad barangkali ada. Kalau kamu barangkali sudah ada ya narasi dari Bang Ahmad, barangkali ada tips lain. Sebentar, tentang syahadat 3 itu kamu sesat ya. Barangkali Bang Ahmad punya tips lain yang kira-kira otak orang ini nih jangan sampai robek ini. Coba silakan. Gak bisa Bang, ini lagi mau ditunjukin kitabnya gitu loh, biarin aja dulu. Bentar dulu Bang. Gini loh bro, aku tahu Sakera dari dulu. Bela Ricik sih, tapi mati-matian. Udah dari dulu. Aku tahu Sakera itu sebelum Pirpes, sebelum kan udah dipegang tadi. Kalau syahadat 3 itu dia nanti akan setuju gitu loh. Sesat. Nah, siapapun ada Habib, siapapun. Gini, pegang ya. Kasih 1 menit. Pegang. 1 menit ya. Lamaan. Oke, tak berikan waktu 1 menit ya. Tahan dulu, tahan. Dengan Sabar, ucapan sabar, saya ini, masalah tadi ada syahadat 3 itu, ada Habib siapapun yang mau berdiskusi dengan saya akan bilang sesat kalau masih membela. Oke. Begitu. Oke. Tapi pertanyaan saya harus dijawab juga. Jangan nanya lagi. Enggak, biar fair. Kenapa? Ya tamu nggak nyambung aja Sakera. Dikasih pemahaman Pak Ustad nggak nyambung. Sebentar Sakera, sebentar. Ngaku pernah, kamu bilang ngaku pernah mondok, tapi kok ujung-ujungnya pengen lihat Google. Begini, kau diam dulu, napa ini udah kosong. Ini orang pernah mondok itu pasti tahu. Sebentar Teo. Turunin ini. Mohon kondusif ya. Sakera satu pertanyaan. Pertanyaan saya tadi tentang Ki Akil Sirot mengatakan kalau ditanya di dalam kubur sama malaikat Munkar dan Nakir, suruh ngaku umatnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad. Maaf, saya potong. Bukan umat, tapi murid, bukan murid. Buktinya mana videonya? Murid. Buktinya mana videonya? Oke, dua topik. Oke, dua topik. Kalau dengan dua topik kan, man rabbuka Habibi Abdullah Al-Haddad, man nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Ini kan beda ketika Kiai Said Agil Sirot mengatakan nanti kalau ditanya ngakulah sebagai muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, tidak menyalahi syariat. Tapi kalau Ba'alwi Habaib ini kan man rabbuka Habibi Abdullah Al-Haddad, man nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Habibi Abdullah Al-Haddad. Saya akan iya dua topik. Ada pembelaan. Iya udah host. Ini dua topik host. Yang pertama terkait dengan 3 syahadat. Yang kedua terkait dengan siapa tadi Kiai Haji Agil Sirot. Sudah monggo Bang Ahmadi. Silakan Bang Ahmadi. Silakan. Saya akan jawab tentang pernyataan Kiai Sirot Agil ya, yang menyatakan kalau nanti dalam kubur menyatakan, artinya dijawab bahwa merobukah saya muridnya Hasyim Asy'ari gitu. Karena memang betul. Kenapa? Karena suatu saat kelak di akhirat nanti di alam mahsyar, di waktu manusia akan disidang, artinya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Orang yang bisa memberi syafaat itu adalah diantaranya Rasulullah, ya, Al-Quran, dan juga guru terhadap muridnya.
Monggo dipatahkan itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ke Haji Hasyim Asy'ari ini sudah ada pangkat begitu. Loh, berarti kamu tidak meyakini adanya syafaat. Oke, sekarang gini. Sekarang gini, Mbah Hasyim Asy'ari, kalau saya menyatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah seorang waliullah, terbukti dengan ajarannya, dengan organisasinya diakuin oleh semua orang. Pertanyaannya, siapa yang mengakui Habibie Abdullah Al-Haddad itu wali? Coba sebutkan Semua wali. orang mengakui siapa ya. yang meyakini? Maaf saya kira. Semua orang iya, mengakuin. semua mengakuin. Itu kan di dunia. Apakah di depan ke Nabi Muhammad otomatis dia diakuin? Kan belum tentu. Loh, Ya, kita memang betul. belum tentu Memang kita betul. itu. Orang yang dunia. artinya orang di dunia diakuin tapi belum tentu di akhirat gitu kan, betul kan? Betul. Tapi ciri-ciri orang itu diterima oleh Allah bahwa dia adalah orang yang wali, dia mempunyai murid, artinya murid-muridnya ribuan dan meyakini bahwa guru ini adalah pegangan saya. Buktinya terbukti bahwa semua ulama-ulama banyak yang berpatokan pada Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang. Di antaranya organisasinya NU KNU-nya. Sudah jutaan, Bang. Karena pembuat NU pertama kali siapa? Mbah Hasyim mendapat restu dari Mbah Khalil Bangkelan. Mbah Khalil Bangkelan adalah seorang guru. Oh, berarti otomatis Ki Haji Hasyim Asy'ari ini masuk surga begitu. Mikir. Gimana? Otomatis Ki Haji Hasyim Asy'ari ini masuk surga begitu. Kalau saya meyakini kalau Mbah Hasyim Asy'ari akan masuk surga. Oh, itu cuma keyakinan. Kalau saya meyakini kalau Mbah Hasyim masuk surga. Setiap orang itu Saya kan tidak cuma ragu. keyakinan kan begitu. Tidak boleh terus kita kalau- berandai-andai kecuali. Oke, sekarang saya kita tanya ini. kepada kamu, kalau Saya memang gini, keyakinan Ahmad, pertanyaan saya. Oke, sekarang. Orang yang dijamin masuk surga itu sama Nabi Muhammad ada berapa orang? Apakah Nabi Muhammad itu menjamin Ki Haji selain yang disebut Nabi Muhammad itu, apakah Ki Haji Hasyim Asy'ari ataukah ulama-ulama yang di Nusantara itu disebut dia dijamin? Oke, Begitu. saya jawab ya. Oke, saya jawab. Oke. Artinya ciri-ciri orang yang masuk surga itu adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Saya yakin itu. Orang yang masuk surga, ciri-cirinya orang yang masuk surga adalah Belum tentu. yarfa'illahu alladziina aamanu minkum Belum walladziina tentu. utul ilma darajat. Semua karena tidak pernah dijamin sama Nabi Muhammad. Yang pernah dijamin sama Nabi Muhammad itu yang pasti, ini belum pasti. Ini belum pasti. Ada 7 golongan. Belum pasti. Ada 7 golongan. Kita ini cuma berandai-andai. Alah, Begitu. susah udah sama Kalau sekali. masalah gini Ahmad, kalau Udah masalah nggak bakal masuk. masalah akil sirot Tetap itu, nentang dia. akil sirot Tetap nentang mengatakan kalau ditanya malaikat Munkar dan Nakir suruh ngaku umatnya Nabi Muhammad, ada nggak pertanyaan saya di ajaran Islam itu pernah kita diajarkan begitu? Oke. Saya Ada tanya sekarang. Oke, saya tanya sekarang. Apakah Ki Usman Taufik berpegangan juga pada Mbah Hasyim Asy'ari? Mempercayai? Jangan lari ke Haji Hasyim Asy'ari. Pertanyaan saya, ada nggak ajaran Islam yang Iya, yang saya tanyakan, apakah Ki Usman Taufik ya, pengasuh pondok pesantren Karangsari almarhum, apakah beliau juga mempercayai dengan Mbah Hasyim? percaya? Ya sudah. Tapi cukup. dia tidak mengajarkan. Nanti kalau santri-santrinya mengatakan, kamu nanti ya kalau ditanya malaikat, jangan ngaku umatnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, kan enggak? Gemblung, orang gemblung ini mau gemblung. Bukan gemblung. Maaf, gini loh, artinya Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan barang siapa yang menghidup-hidupkan NU itu adalah santri saya. Iya. Itu saya Jadi sepakat, otomatis sepakat. kalau seorang guru sudah mempunyai ilmu dan keilmuannya pun juga artinya diakuin oleh ulama-ulama, otomatis ulama tersebut adalah orang yang alim alama. Iya, sepakat. Itu saya sepakat.
Almar'u ma'aman ahabba. Tapi ulama itu beserta orang yang dicintainya. Tidak Dan ada kalau yang orang mencintai, mengajarkan kalau ditanya misalnya itu, kalau pasti ditanyanya umat siapa nanti ditanya malaikat itu pasti umatnya Nabi Muhammad. 3 syahadat belum dijawab, 3 syahadat muter-muter di terus. Bakal didengar. Saya kira ya, pas kok laksono monggo. lah iya. Ini kan tidak nyalahi Bentar, saya kira. Bukan saya mau turun, koceng mancing sama dia. Assalamualaikum, saya turun, Bos. Santai la ilaha illallah. Loh, kan masih ada tuh 3 syahadat kok diturun. Aduh, 3 syahadat udah turun suwe ini. Sakera kabur ini. Kapur kalau 3 syarat. Karena tadi saya mengutip ya, artinya menanyakan apakah Ki Usman Taufik almarhum mempercayai tentang Hashim, karena dia kan nama gurunya itu Ki Usman Taufik, guru saya namanya Ki Syafi'i Khairuddin, dia masih saudara, kakak beradik. wah, Kaisar Surgawi ndak kebagian. Jadi Bang Nanang, naikinnya mukibin yang lain. Kalau mukibin yang ini nih, waduh, udah tunggu dulu. banget. Bang Afgani, mukibin udah punah, susah nyari mukibin sekarang. Orang punah ya, alhamdulillah kalau udah punah. Orang bikin tema kita dukung Ri siap jadi ketum PBNU aja pada dihujat terusnya. Ini teman-teman sebagian besar mukimat mendukung Rizik Syihab jadi ketum PBNU loh. Enak aja sebagian besar, sebagian kecil enak aja loh. Benar nggak Bang Aplo? Loh iya, tadi kan kita menyuarakan mendukung Rizik menjadi ketum PBNU. Kita dukung, dihujat. Lagunya kan sudah ada itu. Habib Rizik gurunya NU kan ada. Lagunya ada. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sesuai tema kah? Sesuai tema atau menanggapi kita dukung Rizik Syihab jadi ketum PBNU. Wes milih. Ya, saya nanggapi judul yang pertama tadi. Saya tidak setuju ya. Saya pribadi tidak setuju begitu. Wah, kualat kalau ini. Rizik jadi ketum PBNU. Saya itu sudah kebal sama kualat, Tuan. Jadi saya tidak takut lagi sama kualat. Kalau bangsa Indonesia bersama PBI, nah itu baru setuju saya. Mungkin yang lain. Nggak setuju ketum PBNU ya? Lagi. Kenapa Anda tidak menyetujui kalau Rizik ya kita dukung menjadi ketum PBNU? Nanti antum itu antek PKI hasil Cina loh. Artinya begini, kayak nggak ada lagi ulama-ulama di Nusantara ini kan? Lah, kenapa itu Rizik kan cucu? Ya, cucunya mbahnya aku percaya. Ya udah, kalau nggak mau jadi ketum PBNU, ganti jadi presiden aja, yuk. Ayo. Tambah rusak nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kaisar Surgawi. Ini dengan tema atau menanggapi teman-teman ini narasi yang asik kita dukung Rizik Syihab jadi ketum PBNU. Milih pokoknya. Nggak ada yang lebih baik ya daripada pembahasan yang tadi dibawakan oleh Sakera. Itu bagus itu sebenarnya. Siapa yang berhak masuk surga itu ya Maman Kacang. Itu yang paling berhak masuk surga itu. Punya nota dia. Apa temanya bangsa Indonesia bersama PBI? Alhamdulillah yang sadar ya. Alhamdulillah. Terkait dengan cerita-cerita yang dulu itu kan Banser itu kayak bantal apa ya, samsak lah, bisa dijadikan Banser ini sebagai samsak bagi FPI. Seolah-olah itu adalah bahan latihan. Karena katanya ban serep, Banser itu katanya ban serep. Karena ketika diajar Banser itu kan hanya nunggu perintah ketum, nunggu perintah. Enggak, itu memang ada pernyataan dari mereka Kang Nanang. Mereka yang menyatakan itu, bukan saya. Artinya itu cuma penghinaan terhadap Banser gitu loh. Malah sekarang minta perlindungan Banser, ingin menjadi ketum lagi.
rusak. Ya wes kalian. Monggo Kaisar Sarkawi lanjutkan. Bangsa Indonesia bersama PBI menurut Anda bagaimana? Sudah sepantasnya kah PBI ini memang didukung oleh bangsa Indonesia? Iya bagus, karena apa? Karena bentuk perjuangannya itu ada, bentuk perlawanannya itu ada. Barang siapa yang berani merongrong Pancasila, kita lawan. Itu yang paling baik. Wes? Nggak ada mukibin lagi, ya sudah. Tadi Saya yang sudah dulu. Judul yang pertama itu belum ditanggapi loh. Judul yang pertama, oke. Kita dukung Mas Rizik Syihab jadi ketum PBNU, monggo. Kalau nggak setuju Rizik jadi ketum PBNU, bagaimana kalau Neng Firza jadi ketum PBNU? Nah, itu baru kita dukung. Oh, dasar. Mending saya kayaknya dah jadi ketum PBNU, mending saya daripada Rizik. Monggo Bang Afgani menanggapi Mas Rizik Syihab kita support untuk menjadi ketum PBNU, setuju tidak Anda? Ini gini pertanyaannya, saya mungkin miskomunikasi ya, akhirnya informasi ini nggak sampai di telinga saya, baru dengarnya di Komal ini. Emangnya ada statement itu tah? Rizik Syihab jadi ketua PBNU itu ada statement dari mana itu awalnya? Enggak, atau sebentar. Ini barangkali Sebentar Bang, saya jelaskan ada para mukimat ini setuju mensupport bila Mas Rizik Syihab ini kita calonkan jadi ketum PBNU, biar PBNU serasa Yaman gitu loh. Bukan mukimat yang setuju lo doang Bang Nanang. Enggak, ini serius. Seriusnya saja. Memang bener tak? Iya seriusnya mencalonkan atau mensupport Mas Rizik Syihab dari ketum PBNU. Ya, udah. Bang Nanang aja deh yang ikut sana, yang dukung. Ya weh, saya saja kalau teman-teman pada minder. Aduh. Mas, ini makanya saya ini curiga kayaknya ini banyolan ini nih kerjaan Bang Nanang ini nih. Siapa yang diseriusin Bang? Sopo yang mau seriusin Bang? Orang chat mesum aja udah kemana-mana kok didukung jadi ketum PBNU, piye lah. Iya. Enggak, saya setuju. Sebelumnya saya setuju dengan Bang Nanang. Sebelum komen saya tanya dulu, makanya kalau Bang Nanang nih, iseng aja nih. Serius, ya Allah. Suka-suka sampean aja deh. Suka-suka Bang Nanang aja udah deh. Monggo, bagaimana tanggapan Mas Afgani dari hostnya mensupport Mas Rizik Syihab itu jadi ketum PBNU, monggo. Orang begitu jadi DKM musola aja udah nggak layak orang begitu tuh. Udah nggak layak. Loh, orang begitu ini tuh. langsung difitnah, hostnya udah cair gitu di bawah. Masa bodoh. Orang begini udah kontroversial ya gimana, nggak dibilang cair mana sih? Ditempatkan dimanapun dia, Rizik Syihab itu hanya layak untuk orang-orang yang sesat saja. Bagi orang-orang kayak si itu tuh Sakera tuh yang memuja itu, nyembah tuh, itu ludahnya juga ditelan sama si Sakera tuh. Nggak ada tawar-tawar lah, pokoknya nanti langsung kalau coret hitam. Nanti kalau bener Rizik dicalonin jadi ketum PBNU, orasinya beda lagi. Siap jadi jongos, siap jadi budak, siap jadi babu, takdir. Nah gitu. Enggak, saya juga heran ya sama Sakera, tadi saudara saya itu. Dia percaya dengan yang dipercayain itu katanya Rizik dan Bahar. Padahal Bahar sendiri selalu mengagung-agungkan yang namanya Fakih Muqaddam, tapi dengan syahadatnya dia nggak mau, katanya syirik. Ya mas, saya bingung. selektif si Bahar. Ini dari awal sampai akhir saya dengar mulutnya Nanang semua ini. Modelan Nanang dari dulu sampai sekarang gitu, kumpul. Bahar masih ingin melakukan pencitraan di lingkungan Mukibin karena dia sadar. Bahar itu sadar bahwasanya ada beberapa Mukibin yang memang sudah keluar menjauh dari dia. Makanya kenapa dia pakai cara itu, pencitraan sebetulnya.
Acara bubar jam 12, datangnya jam 2. Lah piye dah? Wes, tahan se ya, sebelum saya difitnah ya, mendapatkan transferan atau cair-cair. Memang hostnya ini mendukung atau mensupport Mas Rizik Syihab jadi ketum PBNU. Ini hostnya ya, mensupport gitu ya, Pak. Hostnya sendiri yang bertanggung jawab. Ini hostnya yang ketika saya ikut host, saya juga setuju dengan hostnya kalau Rizik itu menjadi ketum, cuma dengan syaratnya nanti Firza yang menjadi wakil ketumnya gitu loh. Jadi ketua fatayatnya aja Firza. Udah, tidak usah banyak bicara, Muslim tidak usah banyak tanya, cukup husnudzon saja. Bang Acong ini bener ini. Assalamualaikum cinta negeri. Coba lihat ketikannya Bang Acong itu bener itu. Dukung Imam Cabul jadi ketum PBNU. Astagfirullah, Masya Allah. Assalamualaikum cinta negeri. Ini ada tema di atas atau menanggapi narasi hostnya yang A1? Terserah hostnya yang